Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Nuridayati. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu rangkuman IPS kelas 6 semester 2. Di materi pertama kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ada banyak tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo yang berperan sebagai perumus teks proklamasi. Pada saat proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat serta dijahit oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, karena proklamasi merupakan puncak perjuangan untuk mengusir penjajah, sehingga bangsa kita dapat menentukan nasibnya sendiri, memperoleh hak kemerdekaan dan kebebasan, serta berkedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Materi yang kedua adalah posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, bersama 4 negara lainnya, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Singapura oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Tujuan berdiri ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, serta saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Selain berperan sebagai salah satu dari 5 pendiri ASEAN, Indonesia juga berperan sebagai penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Selain itu juga penengah konflik Kamboja dan Vietnam, memfasilitasi penyelesaian konflik Muslim-Moro di Filipina, berpartisipasi dalam SEA Games, serta pemberi gagasan pembentuk komunitas keamanan. Indonesia juga memiliki peran dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN, yaitu yang pertama adalah pelopor dan pendiri ASEAN Free Trade Area atau yang dikenal dengan AFTA. AFTA ini adalah kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menurunkan tarif perdagangan antar negara. Yang kedua, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dan yang ketiga, Indonesia juga berperan menerapkan tarif khusus untuk barang dan jasa di negara kawasan ASEAN. Di bidang politik, Indonesia ikut mendukung kesepakatan deklarasi kawasan damai, merdeka, dan netral, yaitu JOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Yang kedua, Indonesia juga berperan serta dalam perjanjian ekstradisi, yaitu menangkap narapidana di kawasan ASEAN. Yang ketiga, mengirimkan duta dan konsul, serta pembentukan sistem pertahanan keamanan. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang pendidikan di ASEAN adalah terlibat di dalam pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa, mengembangkan pendidikan vokasi SMK,
berperan dalam Asian University Network serta mengadakan Olimpiade Pendidikan. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial budaya di ASEAN yaitu yang pertama, Indonesia ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam dan konflik. Indonesia juga ikut dalam pencegahan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam ajang olahraga negara Asia Tenggara atau SEA Games, serta mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti pameran kebudayaan di berbagai negara di ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang pangan di ASEAN yaitu turut mendukung ketahanan pangan, turut mendukung keamanan pangan, serta berperan dalam penyediaan pangan di kawasan Asia Tenggara. Materi ketiga yaitu mengenai negara-negara di ASEAN. Berikut disajikan peta wilayah Asia Tenggara. Dalam peta kita bisa melihat bahwa kawasan terbesar yaitu Indonesia yang berwarna ungu yang merupakan negara kepulauan. Kemudian di atasnya ada Malaysia yang diperlihatkan dengan warna pink, dan ada Brunei dengan warna biru, Filipina warna hijau yang merupakan negara kepulauan dan tidak memiliki batasan daratan dengan negara lain. Selain itu ada negara Thailand yang berwarna kuning, Myanmar yang berwarna merah tua, Kamboja yang berwarna jingga, Vietnam yang berwarna abu-abu, dan juga Laos. Kita akan mengenal negara-negara anggota ASEAN lebih dekat. Yang pertama yaitu negara kita, Indonesia, yang memiliki ibu kota di Jakarta, berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan presiden, memiliki bahasa resmi bahasa Indonesia dan mata uangnya adalah rupiah. Julukan untuk negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan merupakan negara Jamrut Khatulistiwa. Negara yang kedua yaitu Filipina yang beribu kota di Manila dengan bentuk negara republik, kepala negara presiden dan kepala pemerintahan presiden. Menggunakan bahasa resmi Tagalog dan penduduk aslinya merupakan suku Aeta dengan julukan negara yaitu negara kepulauan dan tidak memiliki batas daratan dengan negara lain. Negara yang ketiga adalah Singapura. Singapura beribu kota di Singapura dengan bentuk negara republik parlementer dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Menggunakan bahasa resmi bahasa Melayu, Inggris, Tamil, dan Mandarin serta mendapat julukan The Lion City atau negara singa. Negara keempat, Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur dengan bentuk negara kerajaan. Raja merupakan kepala negaranya dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Menggunakan bahasa resmi Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil mendapat julukan negara jiran karena bertetangga dengan negara kita. Selanjutnya ada negara Thailand dengan Bangkok yang merupakan ibu kotanya. Bentuk negara kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resmi adalah bahasa Thai. Julukan untuk negara Thailand adalah negara gajah putih, lumbung padi ASEAN, dan merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Negara keenam yaitu Myanmar. Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw, berbentuk negara republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Burma dan mendapat julukan negara 1000 pagoda. Selanjutnya ada Bandar Sri Begawan dengan bentuk negara kerajaan, kepala negara sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, menggunakan bahasa resmi Melayu, Inggris, dan Mandarin, serta mendapat julukan negara terkaya di dunia meskipun menjadi negara terkecil atau petrodolar. Di urutan 8 ada negara Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh,
Bentuk negara kerajaan, kepala negara sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri menggunakan bahasa resmi Melayu, Inggris, dan Mandarin, serta mendapat julukan Angkor Wat karena memiliki candi Buddha terbesar di dunia. Negara selanjutnya yaitu Laos dengan ibu kota Vientiane, bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, menggunakan bahasa resmi Lao, Perancis, dan Inggris, serta tidak memiliki daerah perairan. Negara ke-10 yaitu Vietnam dengan ibu kota Hanoi dengan bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa resmi Vietnam. Dapat julukan The Blue Dragon atau negara naga biru. Materi keempat adalah modernisasi. Modernisasi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dari yang berlaku tradisional menuju modern. Modernisasi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari modernisasi adalah semakin mudahnya kita berkomunikasi dan mencari informasi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada batasan antar negara, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah sikap individualisme, mengikuti gaya hidup kebarat-baratan, timbulnya kesenjangan sosial, dan timbulnya sikap konsumtif. Modernisasi terjadi di berbagai bidang di kehidupan kita. Salah satunya yaitu bidang teknologi komunikasi, di mana pada zaman dulu atau pada saat tradisional kita menggunakan kentongan, tirik sandi maupun kurir sebagai sarana komunikasi. Sedangkan di era modern ini kita menggunakan komunikasi cetak dan komunikasi elektronik. Komunikasi cetak seperti internet, majalah, dan koran, sedangkan elektronik seperti radio, televisi, telepon, YouTube, dan sebagainya. Sedangkan di bidang transportasi, modernisasi yaitu merupakan alat yang digunakan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa kita lihat di era tradisional, perjalanan darat kita menggunakan dokar, pedati, beca, gerobak, maupun sepeda. Sedangkan di air, dulu kita menggunakan rakit, sampan, maupun perahu layar. Sedangkan di era modern ini, perjalanan darat kita kebanyakan ditempuh dengan menggunakan mobil, bis, truk, kereta api. Sedangkan di air sudah banyak sekali kapal-kapal, mau ada kapal penumpang, kapal tanker, kapal feri, dan kapal-kapal lainnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Dan sekarang ada alat transportasi udara yaitu pesawat terbang, helikopter, pesawat tempur, jet, dan lain-lain. Di bidang pertanian, modernisasi dapat dilihat dari terakhir, modernisasi di bidang industri bisa terlihat dari penggunaan mesin dan robot untuk menggantikan tenaga manusia, kemudian adanya sistem yang canggih dalam membantu pekerjaan manusia. Anak-anak, itu tadi pembahasan rangkuman IPS kelas 6 semester 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.